K였어요. K를 함부로 부르는 자 반드시 죽는다. Hai guys, hari ini mari kita bahas The Escape of the Seven episode 9. Sebelumnya, Bang Chilsung, kakek Dami, memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan tidak menghindar dari bom yang disiapkan oleh Kay. Dia melakukan ini semua untuk menebus kesalahannya terhadap Dami, serta kematiannya bisa membuat Wisu dianggap tiada. Di sisi lain, hal ini juga bisa membuat Matthew lebih maju untuk balas dendam. Nah, setelah kematian pimpinan Bang, Tuan Kay menjadi sangat senang mendengar kabar ini. Di samping itu, Kay ternyata sudah tahu kalau pemilik perusahaan Tiki-Taka adalah Wisu. Kay juga menghack sistem Tiki-Taka dengan memberikan ucapan selamat datang kepada Lee Wisu. Sementara itu, usai ledakan terjadi, 7 penjahat yang memantau dari jauh menghampiri lokasi kejadian untuk mencari Lee Wisu. Duyok pun di sini langsung menghubungi Kitak untuk memintanya membawa pergi Wisu sekarang juga. Setelah itu, Kitak bergegas membawa Wisu pergi agar mereka tidak melihatnya dan agar mereka tidak tahu kalau Matthew adalah Wisu. Namun saat mereka pergi, Jinmu melihat Kitak di lokasi. Dia pun akhirnya tahu kalau Kitak bekerja dengan Wisu. Tapi untungnya Jinmu tidak melihat wajah Matthew. Di sisi lain, Matthew alias Lee Wisu tidak bisa menahan kesedihannya setelah kepergian Bang Chilsung. Di sini Matthew curiga kalau Duyok adalah mata-mata ganda. Namun Kitak menjelaskan kalau Duyok bukan orang yang seperti itu. 만약 민도혁이 이중 스파이라면 그건 절대 아니야. Kitak memberitahu Matthew bahwa sekarang Duyok dalam bahaya. Mereka juga curiga ada pengkhianat dan mata-mata di antara mereka bertujuh. Dan satu-satunya orang yang mereka curigai adalah Min Duyok. 우리 안에 배신자가 있는 건 확실해요. Lalu di sini mereka pun menginterogasi Duyok kemana dia pergi 3 jam yang lalu. Duyok memberitahu mereka kalau dia ada pekerjaan lain. Nah, di sini Jinmu tidak percaya dengan ucapan Duyok dan dia juga menjadi curiga karena Duyok lah yang merencanakan ini semua. 네 머릿속에서 나왔다고 이 새끼야. Bahkan saat rencana pembebasan Bang Chilsung dari penjara, Duyok justru datang terlambat saat perkumpulan. Di sini Duyok berusaha memberikan alasan kepada mereka kalau dia lebih memilih pekerjaan yang mendapatkan uang lebih besar. Duyok juga melempar kesalahan kepada Juran karena saat itu Juran lah yang ada di ruangan Bang Chilsung. Juran pun membela diri karena saat itu ada seseorang yang sudah bersembunyi di dalam lemari dan menyerangnya lalu membawa Bang Chilsung pergi. Sementara itu di sini Rahi menjadi semakin curiga kepada Duyok dan tepat saat itu juga Duyok mendapatkan pesan. Nah, isi pesannya mereka meminta Duyok untuk berhati-hati. Hal ini membuat Jinmu semakin yakin kalau Duyok adalah pengkhianat di kelompok mereka. Jinmu pun kemudian bertanya sejak kapan dia bekerja sama dengan Wisu. 남자들이 이소환에 통한 거야. Nah, ketika Duyok hampir saja ketahuan, untungnya di sini Matthew dengan cepat membantu Duyok. Sehingga di sini Duyok pun selamat dan mereka tidak mencurigainya lagi karena Duyok beralasan bahwa dia juga ingin balas dendam kepada Wisu. Di sisi lain, Rahi mulai menebak kalau orang yang memasang bom dan membunuh Dami adalah Suncheon Group yakni Sim Junsok. Sementara itu yang Jinmu masih curiga dengan Duyok. Dia pun mengikuti Duyok pergi dan untungnya saat itu Duyok pergi pulang ke rumah dulu. Sehingga setelah Jinmu memastikan Duyok ada di rumah, dia pun langsung pergi meninggalkannya. Nah, di samping itu setelah Jinmu pergi, Duyok pun juga pergi menemui Matthew dan Kang Kita. Duyok pun menceritakan kalau Chilsung berkata bahwa dia diundang ke distrik Gahok oleh Suncheon Group yakni Sim Junsok. 심준석? Lalu Matthew menggali informasi mengenai Sim Junsok dan disinilah mereka akhirnya mengetahui bahwa Sim Junsok pernah menikah dengan Han Sora tapi sudah bercerai. Namun saat dia masih beristri, dia memiliki hubungan gelap dengan Han Mune. Nah, di sini Duyok memberitahu mereka kalau Bang Chilsung memanggilnya dengan sebutan K. Tak lama kemudian ada berita fitnah lagi kalau Wisu dikabarkan melarikan diri dan bunuh diri menggunakan bom. Di sisi lain mereka juga memberitakan bahwa di TKP ditemukan sisa kerangka yang kemungkinan itu adalah jasad Bang Dami. Di sisi lain Rahi memberitahu Juran bahwa orang yang melakukan ini semua adalah Sim Junsok. Sementara itu Duyok memberitahu mereka kalau Bang Chilsung merasa bersalah karena dia yang menyuruh Dami dan
datang ke pusat dukungan kejahatan digital. Sehingga disitulah Dami bertemu dengan Sim Junso. Nah, di sini Matthew akhirnya mengetahui kalau sejak awal ini semua adalah rencana Kay yang membuat Dami datang ke pusat dukungan agar dia bisa membunuhnya. Di samping itu, sebelum insiden tembakan Dami, di sini Kay membuat video palsu dengan mengedit wajah Dami. Dan pada saat Dami di pusat dukungan, Kay sudah mengikutinya. Bahkan Kay sendiri yang mengantar Dami ke tempat lokasi siaran langsung dia dimulai. Tapi sebelum siaran langsung dimulai, Dami menemui Monet dan di sini Monet memukul Dami. Setelah memukul Dami, Monet menjadi ketakutan sehingga dia menelpon Yang Jinmo dan Yang Jinmo lah yang membereskannya. Nah, ketika Yang Jinmo menyembunyikan Dami, di sini Yongju melihatnya sehingga dia membawa Dami menemui Rahi. Awalnya Rahi masih peduli dan meminta Dami membatalkan siaran langsungnya. Tapi Dami tidak bisa melakukannya dan Dami pun sudah memohon kepada Rahi untuk menyelamatkannya. Namun Rahi tetap membuat keputusan untuk meminta Yongju membawa Dami dan memastikan Dami tidak membuka mulut. Nah, ketika Yongju sedang asik menunggu temannya datang menjemput, disinilah Kay muncul dan membawa pergi Dami. Sebelum insiden tembakan dimulai, Kay memainkan satu lagu untuk Dami sembari menunggu Wisu datang. Nah, ketika Wisu datang, Kay bersiap-siap untuk menembak Dami dengan menggunakan tangan Wisu. Ketika semuanya siap, Kay pun langsung menembak Dami dan setelah dia menembak Dami, dia membawa pergi Dami. Wisu pun masih ingat dengan suara tertawa Kay saat dia menembak Dami. Di sisi lain ternyata dulu Kitak dekat dengan Rahi. Namun mereka berpisah karena Rahi hamil anak pria lain. Nah, di esok harinya mereka mengadakan pemakaman untuk Dami dan Jilsu. Setelah itu Matthew mulai balas dendam lagi dan pertama dia tetap bekerja dengan Rahi. Tepat acara peresmian keluarga Monet kembali ke Korea dan di sini Monet tidak tahu siapa yang mengirim keluarganya pulang. 누구 맘대로 여길 와? Nah, yang meminta keluarga Monet kembali tidak lain adalah Matthew dan di sini Duyek memotret pergerakan mereka. Setelah itu Matthew mengadakan pesta untuk menunjukkan rekaman kejadian di Pulau Jeju. Matthew juga mendesak mereka untuk mengatakan siapa yang membunuh Dami. Nah, di sini Monet memperingatkan Matthew jika ada yang mendengar atau menyebut namanya maka mereka akan mati. Tapi sekarang posisinya mereka sudah terpojokkan sehingga Rahi memberitahu Matthew kalau Kay lah pelakunya. Sementara itu Jia dalam bahaya karena dia menemui ayahnya Kay. Nah, ketika 7 orang ini pergi untuk menemui Jia, di sini mereka melihat Jia yang sudah gantung diri. Dan Jia gantung diri bukan karena bunuh diri, melainkan dia dibunuh oleh Kay karena dia sudah mengetahui nama Kay.